Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini Ibu senang sekali bisa berjumpa dengan kalian. Hari ini kita akan belajar tentang salah satu alat di laboratorium. Dan alat ini sangat-sangat penting. Kenapa? Karena akan digunakan bukan hanya di kelas 7, tapi sepanjang kalian SMP, kelas 7, 8, dan 9. Sebelum kita belajar, Ibu ingin mengingatkan kalian bahwa Allah sudah menginformasikan kepada kita di salah satu ayatnya, yaitu di surat Al-Haqqah ayat 38-39, yang artinya maka Allah bersumpah dengan apa yang kamu lihat dan dengan apa yang tidak kamu lihat. Jadi hari ini kita akan melihat sesuatu yang nggak kelihatan tapi sebenarnya ada. Oke, kita lanjutkan. Tujuan belajar kita hari ini ada 4. Yang pertama adalah kita akan sama-sama belajar mengenal dulu apa sih mikroskop. Kemudian yang kedua, fungsi bagian-bagiannya. Setelah tahu bagian-bagian sama fungsinya, yang kedua adalah kita mengenal jenisnya. Mikroskop ada berapa jenisnya? Yang ada di sekolah kita termasuk jenis yang mana? Kemudian yang ketiga adalah kita akan belajar tentang prosedur atau menggunakan mikroskop. Oke, dan yang terakhir, tujuan belajar kita adalah kalian nanti berlatih mengerjakan soal di GCR. Kita lanjutin ya. Itu tadi tujuannya. Kemudian ada kata kuncinya. Kata kunci untuk pembelajaran kita ada 3. Yang pertama adalah mikroskop, yang kedua optik, dan yang ketiga adalah mekanik. Baik, kita akan mulai dengan apa itu mikroskop. Mikroskop berasal dari bahasa Yunani atau Latin mikro dan skopain. Mikro artinya kecil dan skopain artinya melihat. Jadi kalau secara sederhana melihat kecil, tapi kalau kita lihat secara istilahan atau secara lengkapnya, mikroskop adalah alat bantu yang digunakan oleh kita untuk melihat dan mengamati benda-benda yang berukuran kecil atau mikroskopis yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang. Jadi dari definisi itu kita bisa menyimpulkan bahwa fungsi mikroskop adalah untuk mengamati objek dengan ukuran sangat kecil atau mikroskopis yang tidak mampu dilihat dengan mata telanjang. Baik, yang kedua, jenis mikroskop. Mikroskop ada 2 berdasarkan sumber energi untuk menghasilkan bayangan. Ada mikroskop cahaya dan ada mikroskop elektron. Untuk SMP kita fokusnya ke mikroskop cahaya ya. Mikroskop cahaya itu sebenarnya berdasarkan jumlah lensa okulernya dibedakan menjadi 2. Ada mikroskop cahaya yang monokuler dan binokuler. Oke, kita lihat lagi ke belakang lagi, apa sih bedanya mikroskop cahaya dan mikroskop elektron. Mikroskop cahaya berarti sumber energinya cahaya. Cahaya sebagai sumber energi untuk memperbesar bayangan. Sedangkan yang kedua adalah mikroskop elektron. Ya, mikroskop elektron adalah memanfaatkan elektron sebagai sumber energi untuk memperbesar bayangan. Baik, setelah ini kita akan langsung lihat mikroskopnya ya, bagian-bagiannya apa saja. Ini lihat gambarnya seperti ini. Dan kita lihat langsung mikroskop yang ada di sekolah kita. Yuk kita lihat bareng-bareng. Nah, sekarang kita akan membahas bagian-bagian mikroskop. Bagian-bagian mikroskop ada 2. Yang pertama adalah bagian optik. Ada 5 bagian. Yang pertama ini lensa yang dekat dengan mata kita, namanya lensa okuler. Yang kedua adalah lensa yang dekat dengan objek, namanya lensa objektif. Yang ketiga kondensor. Keempat diafragma. Yang kelima adalah cermin reflektor. Ini adalah bagian-bagian optik. Sedangkan bagian mekanik kita lihat dari atas, ada tabung mikroskopnya, revolver untuk memilih lensa objektif yang akan kita pakai. Kemudian ini ada lengan, ada makrometer, di dalamnya ada mikrometer. Ini skru penggerak, ada 2, menggerak ke depan dan ke belakang. Kemudian ada skru yang berfungsi menggerakkan ke kiri dan ke kanan. Terakhir ada
kaki mikroskop. Alhamdulillah, kita sudah sampai di sesi terakhir pertemuan kita, yaitu mengetahui bagaimana prosedur atau langkah-langkah menggunakan mikroskop. Langkahnya ada 5. Yang pertama, pastikan mikroskop berada di posisi yang benar, dalam posisi di bidang datar seperti ini. Langkah kedua adalah memilih lensa objektif yang akan kita pakai. Jadi lensa objektif ini ada banyak perbesarannya, contohnya di sini ada 4, 10, 45 dan 100. Jadi pertama yang dipakai adalah lensa objektif dengan kekuatan paling rendah, yaitu di sini ada 4 kali. Setelah kita pilih, langkah ketiga adalah mencari bidang datar. Ya, karena ini adalah mikroskop dengan sumber energi listrik, kita hidupkan satarnya dulu. Setelah itu baru kita pasang preparat yang sudah disiapkan. Kita pasang ya, cara pasangnya pastikan dulu posisi meja preparat dan lensa objektif ada jarak. Baru kita pasang, penjepitnya ditarik dulu, kemudian letakkan. Setelah itu baru dijepitkan. Oke, langkah keempat adalah mencari fokus. Ya, cara mencari fokus yang betul adalah kita dekatkan sedekat mungkin posisi preparat dengan lensa objektif. Setelah itu baru kita amati. Jauhkan pelan-pelan. Begitu sudah kelihatan, sudah hampir jelas, baru kita fokuskan lagi menggunakan mikrometer. Alhamdulillah sudah terbentuk ya, Ibu sudah melihat bayangan selnya. Untuk memperjelas lagi, kita akan lihat bareng-bareng di layar. Nah, ini ya, ini adalah bayangan sel yang tadi kita amati. Sel batang, bentuknya segi 6. Terakhir adalah kalian menggambar bayangan sel yang tadi sudah jelas di LKS yang sudah Ibu siapkan. Selamat mencoba nanti ya, pada saatnya kita bisa praktikum di kelas, kita akan mencoba bareng-bareng. Alhamdulillah, kita tadi sudah sama-sama menyimak tujuan materi kita yang ada 4 tadi, dari definisi apa itu mikroskop, kemudian bagian-bagian mikroskop apa saja dan fungsinya, kemudian jenis-jenis mikroskop, dan terakhir adalah prosedur menggunakan mikroskop. Nah, saatnya sekarang kalian berlatih ya untuk mengerjakan tugas, untuk memastikan bahwa kalian paham dengan materi yang sudah Ibu jelaskan. Silakan, tugas kalian ada 1 dan latihannya ada 1. Tugas kalian apa? Yang pertama adalah tugasnya menyimak video bagian-bagian mikroskop dan fungsinya. Setelah disimak, kemudian kerjakan latihannya. Latihannya ada di Google Form yang sudah Ibu sediakan di GCR. Selamat mengerjakan. Pastikan ada sebuah hadis yang Ibu ingin pastikan kalian paham ya, bahwa sesungguhnya jujur itu membawa kepada kebaikan, dan kebaikan itu membawa ke surga. Jadi pastikan saat kalian menyimak videonya, kemudian mengerjakan latihannya dengan jujur ya, dengan jujur. Terima kasih, demikian dari Ibu. Kita akhiri dengan baca hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majelis, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum semuanya.